Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah perjalanan seorang pemuda yang bernama Mamet, yang waktu itu dia sempat mendapat titipan gaib dari Gunung Lawu yang berupa keris. Seperti apa cerita selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Good night. Di dalam video ini, aku akan berperan sebagai Mamet. Awalnya aku tidak mengira kalau aku harus mendaki ke Gunung Lawu. Memang, sudah beberapa bulan ini aku dibayang-bayangi Gunung Lawu terus-menerus melalui mimpi. Gunung yang selama ini kuidam-idamkan untuk didaki. Aku adalah seorang pekerja swasta di Bogor, dan aku sangat menyukai kegiatan pendakian. Kalau ada waktu senggang, aku pasti menyempatkan diri untuk mendaki ke beberapa gunung di Jawa Barat. Seperti Gunung Gede Pangrango, Gunung Cikuray, Gunung Ciremai, dan lain sebagainya. Selain menyukai kegiatan pendakian, aku juga hobi mengoleksi benda mistik seperti batu akik, keris, kujang, semar mesem, dan lain-lain. Pada suatu hari, ada sebuah komunitas pencinta alam di kotaku yang sedang mengadakan open trip ke Gunung Lawu. Mendengar berita itu, aku tertarik untuk ikut. Lalu, aku mengajak salah satu temanku. Tapi nggak bisa, karena temanku waktu itu sedang ada pekerjaan. Akhirnya aku memutuskan mendaftar dan ikut seorang diri. Setelah mendaftar dan disetujui oleh admin, aku mencari-cari info tentang Gunung Lawu di internet. Singkat cerita, tibalah waktunya open trip berangkat, yaitu pada hari Kamis sore. Semua peserta berangkat dengan menggunakan kendaraan umum. Dan jalur yang akan dilalui kali ini adalah jalur via Ceto. Aku tidak begitu banyak membawa perbekalan, karena menurut artikel yang kubaca, di Gunung Lawu banyak penjual makanan dan minuman. Kami sampai di base camp Ceto pada hari Jumat pagi. Lalu, admin mengurus pendaftaran. Waktu itu kurang lebih sekitar ada 30-an peserta yang ikut. Sesampai di base camp, aku merasakan ada yang berbeda di Gunung Lawu. Tidak seperti gunung-gunung yang pernah kudaki sebelumnya. Aku merasakan ada aura positif di Gunung Lawu. Karena waktu itu aku merasakan sejuk di sekujur tubuhku. Singkat cerita, jam 9 pagi rombongan kami mulai berangkat. Sebelum berangkat, admin mengajak semuanya untuk berdoa dan berpesan agar tidak jauh-jauh dari rombongan. Mulai berjalan, kami melewati candi-candi peninggalan Majapahit. Waktu itu, aku berjalan di barisan belakang. Aku berjalan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Di situ, aku merasa seperti kembali ke masa lampau. Seakan-akan, di situ aku merasa seperti tidak berjalan di pegunungan, tapi di lingkungan sebuah kerajaan. Dalam hati aku berucap, mungkin ini efek karena aku sangat mengagumi Gunung Lawu. Di sepanjang perjalanan, kami mengobrol santai dengan rekan mendaki lainnya. Hingga tidak terasa, sampailah kami di pos 1, tepat sebelum zuhur. Di sana kami break lumayan lama, karena admin ingin mengecek jumlah anggotanya. Takutnya ada yang tertinggal. Tapi alhamdulillah, setelah dihitung, ternyata tidak berkurang dan masih sama seperti awal. 30 menit kemudian, kami pun lanjut berjalan santai. Singkat cerita, sampailah kami di area Bulak Peperangan ketika hari sudah mulai sore. Aku yang waktu itu masih berjalan di barisan belakang, tiba-tiba aku melihat ada seekor burung merpati yang seakan burung itu mengucapkan selamat datang kepadaku. Burung itu selalu terlihat sepanjang jalan Bulak Peperangan
dan sudah tidak terlihat lagi ketika kami semua hampir sampai di pos 5. Di pos 5 kami tidak beristirahat lama, karena tujuan camp adalah di Gupakan Menjangan. Kami hanya beristirahat kurang lebih 5 menitan, kemudian lanjut berjalan lagi. Ketika akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat ada orang tua yang sedang duduk bersandar pohon dari kejauhan. Tapi orang itu terlihat samar. Ya karena efek hari yang udah mulai petang juga. Singkat cerita, sampailah kami di Gupakan Menjangan ketika hari sudah mulai gelap. Semua rombongan mendirikan tenda masing-masing. Setelah tenda sudah berdiri, kami semua masak dan kemudian makan. Setelah selesai makan, kami semua berkumpul di depan tenda, dan jumlah anggota masih tetap sama, tidak berkurang. Malam semakin larut. Admin menyarankan semua peserta untuk tidur, karena besok pagi kami semua harus summit ke puncak. Waktu itu aku membawa tenda sendiri dan menempati tendaku sendiri. Di dalam tenda, aku merasa sangat senang karena bisa menginjakkan kaki di Gunung Lawu. Tapi waktu itu hingga larut malam, aku tidak bisa tidur. Lalu, aku pun keluar dari tenda untuk membuat segelas kopi. Ketika aku sedang membuat kopi, tiba-tiba aku melihat ada bayangan putih yang melintas cepat di depanku. Melihat itu aku berpikir, mungkin itu adalah makhluk halus penunggu sini. Aku mengabaikan itu dan lanjut membuat kopi. Setelah kopi yang kubuat itu jadi, aku duduk santai di teras tenda sambil minum kopi. Nah, ketika aku sedang asik menikmati kopi, tiba-tiba bayangan putih itu melintas lagi di depanku. Aku pun penasaran dan mencoba menunggu bayangan itu lagi. Ya, siapa tahu muncul lagi. Aku menyalakan sebatang rokok sambil melihat keadaan sekitar, sambil menunggu bayangan itu melintas lagi. Ketika rokok yang kuhisap akan habis, ternyata benar. Bayangan putih itu melintas lagi dan berhenti tepat di belakang pohon pinus yang jaraknya tidak jauh dari tempatku bersantai. Aku bukannya takut, tapi malah penasaran. Kemudian, aku mendekat ke arah pohon itu untuk mencari tahu bayangan putih yang tadi berhenti di pohon itu. Berjalan mendekati pohon itu. Belum sampai aku tiba di pohon yang kutuju, bayangan putih itu berpindah ke pohon lainnya. Karena penasaran, aku terus mengikutinya, dan bayangan putih itu terus berpindah dari pohon ke pohon. Aku tidak sadar kalau waktu itu aku sudah berjalan jauh meninggalkan tenda untuk mengikuti bayangan putih itu. Setelah aku berjalan jauh meninggalkan tenda, tiba-tiba aku mendengar ada suara keramaian. Tapi aku tidak menghiraukan suara itu dan terus mengejar bayangan putih tadi. Tapi bayangan putih itu malah menuntunku ke arah suara keramaian itu. Sesampai di tempat keramaian itu, aku benar-benar terkejut. Karena aku melihat ada banyak orang yang sedang bertransaksi jual beli, layaknya di sebuah pasar. Melihat itu, aku semakin penasaran. Dalam hati aku berkata, kok ada ya pasar di atas gunung? Kemudian, aku berjalan mengelilingi orang-orang yang sedang berjualan di situ. Aku juga mencoba berinteraksi dengan salah satu orang. Dan aku sempat bertanya sama satu orang pembeli. Pak, ini pasar ya? Iya, ini pasar. Kamu orang baru ya di sini? Iya, saya baru datang tadi sore. Tapi kok bisa ya ada pasar di atas gunung? Tanyaku ke bapak itu dengan heran. Tapi bapak itu malah pergi dan tidak menjawabku. Karena tidak ada jawaban dari bapak itu, aku mencoba bertanya pada pembeli yang lain. Anehnya, semua orang yang kutanyai itu tidak ada yang menjawab dan pergi meninggalkanku.
Karena tidak menemukan jawaban, aku menganggap ini memang benar-benar pasar. Aku lanjut berjalan sambil melihat-lihat. Di tengah perjalanan, aku melihat ada seorang kakek-kakek. Dan kakek itu mirip dengan kakek-kakek yang kulihat di bulak peperangan tadi. Aku mencoba mendekatinya. Ternyata kakek itu juga sedang berjualan. Tapi yang dijual kakek itu beda dari yang lain. Kakek itu sedang jualan berbagai macam benda pusaka. Salah satunya adalah keris. Dan di antara keris-keris itu, ada satu jenis keris yang selama ini aku cari. Spontan aku langsung bertanya sama penjualnya. "Kek, keris-keris ini dijual nggak?" "Iya, mau beli yang mana?" Lalu aku memegang keris yang kuinginkan itu sambil bertanya. "Yang ini dimar berapa, Kek?" Yang ini sebenarnya tidak kakek jual, tapi kalau kamu menginginkannya, kamu bisa membawanya. Jawab penjual keris itu dengan muka tertunduk. "Iya, Kek, saya mau. Maharnya berapa?" Cukup dengan 1 uang logam saja. Jawab kakek itu dengan singkat. Aku tidak begitu mengerti. Lalu aku bertanya lagi. "Maksudnya uang logam?" Uang logam yang kamu punya, itu sebagai maharnya. Jawab kakek penjual keris itu. Lalu aku mengeluarkan dompet dan melihat ada satu uang logam 500 rupiah. Dan aku bilang sama kakek itu, "Uang logam begini, Kek." Kakek itu hanya menganggukkan kepalanya sambil menadahkan tangannya. Aku memberikan uang 500 perak pada kakek itu dan pamit sambil membawa kerisnya. Baru beberapa langkah aku berjalan meninggalkan kakek itu. Tiba-tiba aku dipanggil oleh kakek penjual keris itu. "Nak, tunggu dulu." Mendengar itu aku berjalan kembali ke tempat kakek itu dan menjawab. "Ada apa, Kek?" "Nak, kakek pesan sesuatu. Tolong jaga benda ini baik-baik. Dan jika tiba saat bulan suro nanti, datanglah kemari dan bawa keris ini." Aku hanya bisa mengiyakan kata-kata kakek itu. Lalu aku berjalan meninggalkannya. Tapi, belum jauh aku berjalan, ternyata aku lupa arah dan tidak tahu kemana. Aku tidak tahu jalan keluar dari pasar ini. Kemudian, aku kembali lagi kepada kakek penjual keris untuk bertanya. Belum sampai aku bertanya sama kakek itu, tiba-tiba kakek itu memberi petunjuk jalan kepada aku. Seakan-akan dia sudah tahu kalau aku akan bertanya. "Ikuti saja jalan ini," ucap kakek penjual keris itu. Lalu, aku berjalan mengikuti jalan yang ditunjukkan kakek itu hingga tiba kembali di tempat ngecamp. Sesampai di tempat camp, aku duduk di depan tenda sambil melihat-lihat keris yang tadi aku beli. Aku benar-benar merasa sangat senang karena selain bisa menginjakan kaki di Gunung Lawu, aku juga bisa mendapatkan benda pusaka yang selama ini ku cari. Kemudian aku bergegas masuk tenda untuk tidur dan tidak lupa menghabiskan kopi yang tadi belum habis. Pagi pun tiba. Kurang lebih jam 5:30 pagi, admin membangunkan semua peserta dan aku pun terbangun. Setelah terbangun, aku mencoba melihat keris yang semalam aku beli. Takutnya itu cuma mimpi. Setelah kulihat, ternyata benda itu masih ada. Itu berarti apa yang kulihat semalam itu beneran nyata. Kemudian aku memasukkan benda itu ke dalam tas dan aku keluar untuk makan karena sebentar lagi kami akan summit. Setelah selesai makan, kami semua pun summit. Sepanjang perjalanan naik, aku coba ingat-ingat jalan yang semalam aku lewati. Tapi jalan itu tidak ada.
Aku berpikir, ya mungkin saja aku lupa karena waktu itu malam dan gelap. Singkat cerita, sampailah kami semua di puncak Argodumilah. Sesampai di puncak, aku menceritakan kepada teman-temanku tentang apa yang kulihat semalam. Tapi aku tidak bercerita kalau aku sempat membeli sebuah pusaka. Mendengar ceritaku, teman-temanku malah menertawakanku. Mereka mengira aku sedang bercanda. Karena mereka tidak percaya, aku pun tidak melanjutkan ceritaku. Karena teman-temanku semuanya pada menertawakanku. Setelah puas di puncak, kami semua turun dan kembali ke tempat ngecamp. Sesampai di tempat ngecamp, kami semua berkemas, kemudian turun. Dalam perjalanan turun, tepatnya di area bulak peperangan, aku melihat sosok kakek tua yang kemarin aku lihat. Dia sedang duduk di bawah pohon, di tempat yang sama. Namun, kali ini berbeda. Kakek itu tidak sendirian. Dia ditemani 4 ekor macan putih. Tapi itu hanya sekilas, dan aku mengabaikannya. Belum lama setelah aku melihat ke arah kakek tadi, tiba-tiba aku mendengar ada suara orang yang sedang bicara kepadaku. Nak, jangan takut. Ini kakek sedang mengantarmu. Suara itu terdengar tepat di belakangku. Padahal, waktu itu aku sudah berjalan paling belakang. Mendengar itu spontan aku kaget dan menoleh ke belakang. Setelah aku menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapapun di belakangku. Sambil berjalan aku memikirkan suara itu, dan aku tidak bilang kepada rekan lainnya. Tidak lama kemudian, aku dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang sedang berjalan di sebelah kanan dan kiriku. Mengingat suara yang tadi ku dengar, aku mencoba untuk tidak takut dan terus berjalan. Lalu tiba-tiba, aku mendengar ada suara jejak kaki yang sedang berjalan di belakangku. Aku pun menoleh ke belakang. Ternyata, di belakangku terdapat 2 ekor macan putih yang sedang berjalan mengikutiku. Jadi totalnya ada 4 macan putih. 2 berjalan di sampingku dan 2 lagi di belakangku. Seketika itu aku ingat dengan apa yang kulihat di bulak peperangan tadi. Tadi, aku sempat melihat ada sosok kakek tua yang ditemani 4 macan putih. Aku pun berpikir dan menyimpulkan. Berarti suara tadi yang kudengar itu adalah suara kakek itu. Dan 4 macan yang sedang mengikutiku ini adalah macan yang bersama kakek itu. 4 macan itu terus berjalan mengikutiku. Ketika aku berhenti, macan itu pun berhenti. Ketika aku berjalan, macan itu pun ikut berjalan. Teman-temanku mungkin tidak melihat keberadaan macan itu, karena mereka terlihat biasa aja, seperti tidak melihat apa-apa. Singkat cerita, sampailah kami kembali di base camp, dan 4 macan itu masih mengikutiku hingga sampai di base camp. Sesampai di base camp, tiba-tiba 2 ekor macan putih itu berjalan pergi meninggalkanku. Tapi, 2 ekor lagi masih duduk tenang di sebelahku. Ketika aku sedang duduk untuk melepas lelah, aku mendengar ada suara yang membisikkan di telingaku. Nah, 2 macan ini adalah penghuni pusaka yang kamu bawa. Mendengar bisikan itu, spontan aku menoleh ke arah 2 macan yang sedang duduk tadi. Tapi tiba-tiba, macan putih tadi sudah tidak ada, alias menghilang. Kalau dalam istilah Jawa, penghuni pusaka itu dinamakan kodam. Jadi itu adalah kodam keris yang sedang kubawa. Di dalam perjalanan pulang, aku yakin kalau keris yang kubawa ini bukan keris sembarangan. Aku mempunyai tugas untuk menjaga keris ini sampai nanti datangnya bulan Suro, dan aku harus membawa kembali ke Gunung Lawu. Yang jadi pertanyaan, kenapa keris itu dititipkan kepada aku?
Singkat cerita, sampailah rombongan kami di Bogor, kurang lebih jam 2 siang. Sesampai di Bogor, aku pun pulang. Sesampai di rumah, aku menaruh keris yang kudapatkan di Gunung Lawu itu ke dalam lemari. Kemudian aku mandi, lalu tidur. Keesokan harinya, aku didatangi temanku yang kemarin tidak bisa ikut ke Gunung Lawu. Di situ, temanku yang bernama Aang bertanya banyak tentang Gunung Lawu pada aku. Aku pun menceritakan semua tentang perjalananku di Gunung Lawu kemarin, termasuk keris yang kudapatkan itu. Awalnya Aang tidak percaya dengan perkataanku, tapi aku memperlihatkan keris yang kudapat itu kepada Aang. Aang adalah teman spiritualku. Melihat keris yang kudapat, dia heran. Lalu dia bertanya, Ini beneran kamu dapat dari Gunung Lawu? Beneran, Ang? Kok bisa kamu dapat keris ini di sana? Aku juga tidak tahu. Tapi sebelum naik ke Gunung Lawu kemarin, aku memang sering banget dibayang-bayangi Gunung Lawu. Aang memintaku untuk menjaga keris itu baik-baik, karena menurut Aang, keris itu sangat istimewa dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya aku menjaga keris itu, dan semuanya baik-baik saja. Tapi setelah 1 bulan kemudian, banyak sekali teror yang kualami. Karena keris yang kusimpan itu banyak sekali yang ingin memilikinya. Di rumah aku hanya tinggal bersama ibu. Ayahku sudah meninggal ketika aku masih kecil. Pada suatu hari, aku sedang duduk santai di teras rumah sambil melepas penat karena seharian aku bekerja di sawah. Ketika sedang duduk santai, tiba-tiba aku melihat ada gumpalan api yang melintas di sebelah rumahku. Spontan aku kaget dan penasaran. Lalu, aku berlari ke sebelah rumah untuk mencari tahu gumpalan api yang tadi melintas. Tapi, setelah ku cari ternyata tidak ada, alias menghilang. Lalu aku berpikir, kalau gumpalan api yang kulihat tadi itu adalah kiriman dari seseorang. Istilahnya adalah santet. Tapi aku tidak tahu kemana arah santet itu. Karena hari sudah mulai maghrib, aku masuk rumah untuk mandi dan sholat. Dan sesekali aku melihat kerisku. Malam itu, kurang lebih jam 1:30 malam, ketika aku sedang tidur nyenyak. Aku terbangun karena mendengar suara seperti ada yang melempar batu di atap rumahku. Mendengar itu, aku bangun dan keluar rumah untuk melihat siapa yang sedang melempar batu ke atap rumahku. Sesampai di luar rumah, ternyata tidak ada siapa-siapa, dan aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Tapi aku mengabaikannya dan kembali masuk rumah untuk tidur. Keesokan harinya, aku bangun dan melakukan aktivitasku ke ladang. Nah, pada saat di ladang, aku bertemu dengan Aang, yang kebetulan juga dia sedang di ladang. Kami berdua nongkrong santai di sebuah gubuk. Ketika sedang bersantai, Aang bertanya kepada aku, Matt, semalam aku merasa ada benturan energi di rumahmu. Iya, aku juga ngerasa gitu. Semalam ada yang melempar batu di atap rumahku. Tapi aku lihat keluar, nggak ada siapa-siapa. Nah, semalam itu ada orang yang mau ngerebut kerismu, tapi bentrok sama penghuni kerisnya. Terus menurutmu, aku harus gimana? Kamu harus lebih berhati-hati, Matt, dan perbanyak membaca Al-Quran. Karena hari sudah mulai sore, kami berdua pulang dari ladang. Singkat cerita, datanglah bulan Suro, di mana aku harus membawa keris itu kembali ke Gunung Lawu. Kali ini aku ditemani oleh Aang, teman spiritualku. Kami berangkat dari Bogor kurang lebih jam 9 malam dengan menaiki bus. Di sepanjang perjalanan kami kembali ke Gunung Lawu, banyak sekali halangan dan godaan yang kami hadapi.
Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ban kendaraan yang kami tumpangi itu bocor. Kami tidak tahu sedang berada di daerah mana, soalnya waktu itu di tengah hutan. Sambil menunggu ban yang sedang diganti, kami berdua turun dari bus untuk mengisap sebatang rokok. Kami berdua duduk di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba, Aang melihat ada seorang kakek tua yang sedang berjalan menggunakan tongkat, tepat di seberang jalan. Melihat itu, Aang bilang kepada aku, Matt, kayak ada orang berjalan di sana. Mendengar itu, spontan aku melihat ke arah orang tua yang ditunjuk Aang. Tapi aku tidak melihatnya. Lalu, aku bertanya balik. Di mana, Ang? Tadi di sana, Matt. Seketika itu aku ingat sesuatu tentang kakek-kakek di Gunung Lawu waktu itu. Lalu, aku menyuruh Aang untuk mengabaikannya dan bilang, Udah, Ang. Biarin. Aku ngerti apa yang kamu lihat. Tidak lama kemudian, ban bus sudah selesai diganti dan kami berdua masuk ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan kami berdua sempat tertidur. Ketika kami sedang tertidur, tiba-tiba kami terbangun karena bus yang kami tumpangi itu mogok. Waktu itu Aang merasakan ada bentrokan energi sangat kuat ketika ia sedang tidur. Kemudian, sopir bus meminta penumpangnya semua untuk turun dan akan dioper. Karena waktu itu busnya sudah tidak memungkinkan untuk lanjut berjalan lagi. Ketika semua penumpang sedang menunggu bus lainnya, tiba-tiba Aang dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang sedang berjalan tepat di seberang jalan. Melihat itu, spontan Aang kaget dan membisikiku, Matt, kamu lihat sesuatu nggak di seberang jalan? Iya, Ang. Tapi kamu jangan takut. 2 macan itu adalah penghuni keris yang sedang kubawa. jawabku agar Aang tidak takut. Tidak lama kemudian, bus yang satunya datang dan semua penumpang pindah ke bus itu untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah kami berdua di pos pendaftaran Gunung Lawu via Ceto, kurang lebih jam 10 pagi. Sampai di situ, aku dihampiri 2 ekor macan putih yang seakan menjemputku dan mengucapkan selamat datang. Tapi, macan itu yang bisa melihat hanya aku, dan Aang hanya bisa merasakannya. Mulai berjalan. Di sepanjang perjalanan, kami mengobrol, dan 2 macan putih itu terus berjalan di belakangku. Pos demi pos pun kami lewati. Sesampai di pos 3, macan yang tadi mengikutiku sudah tidak terlihat. Kami istirahat lumayan lama. 30 menit kemudian, aku mengajak Aang untuk lanjut jalan. Ketika Aang berdiri dari duduknya, tiba-tiba kakinya Aang merasa kaku, seperti ada yang memegangi hingga tidak bisa digerakkan. Spontan Aang bilang kepada aku, Matt, kakiku kaku. Nggak bisa bergerak. Mendengar itu, aku langsung melihat ke arah kakinya Aang. Dan sekilas, aku melihat ada sebuah tangan yang menempel di kakinya Aang. Lalu, aku mengambil tindakan sambil bicara kepada Aang. Diam, Ang. Ada tangan di kakimu. Aku membaca doa. Dan setelah aku membaca doa, aku mengusapkan tanganku ke kakinya Aang yang tidak bisa bergerak. Tidak lama kemudian, perlahan kakinya Aang sudah dapat digerakkan, dan kami lanjut berjalan hingga sampai di pos 4. Di pos 4 kami berhenti untuk minum. Lalu tiba-tiba, Aang merasa kedinginan hebat. Melihat itu aku pun panik. Kupegang keningnya Aang. Ternyata suhu tubuhnya panas banget.
Seketika itu, aku merasakan ada yang tidak beres. Lalu, aku mengambil air yang tadi kuminum dan aku baca-bacakan doa. Setelah selesai, aku menyuruh Aang untuk meminum air itu. Melihat keadaan Aang yang tidak fit, aku memutuskan untuk istirahat dulu dan menyuruh Aang untuk tidur. Ketika sedang istirahat, kami sempat bertemu dengan rombongan lain yang akan naik. Dan rombongan itu bertanya, Temannya kenapa, Mas? Gak apa-apa, Bang. Cuma kecapean aja. jawabku kepada pendaki itu. Lalu, rombongan itu berjalan duluan meninggalkan kami. Sudah kurang lebih 30 menit, suhu tubuh Aang tidak juga menurun. Aku hanya bisa menunggu di sebelahnya. Tapi, tidak lama kemudian Aang terbangun. Setelah terbangun, aku bertanya, Udah baikan belum, Ang? Lumayan, Matt. Lalu Aang mengajakku untuk lanjut jalan, dan aku pun lanjut berjalan. Berjalan pelan, sampailah kami di area bulak peperangan. Di situ, hal mistis kembali kami alami. Ketika sedang berjalan di area situ, Aang melihat ada banyak sekali orang yang sedang berjalan. Tapi, orang yang dilihatnya itu bukan pendaki, melainkan seperti orang-orang pada zaman dulu, karena terlihat dari cara berpakaiannya. Melihat itu, Aang memintaku untuk berhenti dan mengatakan tentang apa yang dilihatnya itu. Sebenarnya aku juga sudah merasakan kalau di situ memang ramai orang, tapi aku tidak bisa melihatnya. Jadi, apa yang dilihat Aang dan aku rasakan waktu itu adalah nyambung. Lalu aku meminta Aang untuk mengabaikannya dan terus berjalan, sambil dalam hati mengucap permisi. Sambil berjalan, sesekali Aang menoleh ke kanan kirinya, dan orang-orang itu juga melihat ke arah mereka berdua. Tapi, orang-orang itu wajahnya terlihat sangat pucat. Aang berusaha mengabaikannya dan tetap berjalan hingga kami sampai di pos 5. Sesampai di pos 5, Aang menoleh ke belakang. Tapi, sekumpulan orang yang tadi dilihatnya itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah rumput alang-alang. Singkat cerita, sampailah kami di Kupakan Menjangan. Tepat hari sudah mulai gelap. Sesampai di situ, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku dan Aang hanya bisa berdiam diri di tenda hingga larut malam. Aku mempersilahkan Aang untuk tidur dulu karena kasihan. Tidak lama kemudian, aku juga tertidur. Ya, karena waktu itu aku juga sangat kelelahan. Malam semakin larut. Tiba-tiba, aku terbangun karena mendengar ada suara raungan harimau tepat di sebelah tendaku. Mendengar itu, aku keluar tenda. Ketika sudah di luar tenda, ternyata di depanku sudah ada 4 ekor macan putih yang sedang menungguku. Macan itu seperti memberi isyarat kepadaku untuk mengajak berjalan. Aku pun mengambil kerisku dan kubawa berjalan mengikuti macan itu. Selama aku berjalan mengikuti macan itu, aku melihat banyak sekali bayangan putih yang melintas di sampingku. Tapi, aku mengabaikannya dan terus fokus berjalan mengikuti macan putih. Dan sesekali, macan itu meraung. Macan itu ternyata menuntunku ke Pasar Dieng. Tapi, sesampai di situ, aku melihat ada yang berbeda di Pasar Dieng. Dulu, aku melihat tempat ini sangat ramai, bagaikan pasar. Tapi sekarang kebalikannya. Tempat itu sangat sepi dan hening. Lalu tiba-tiba, ada yang menepuk pundakku dari belakang. Spontan aku pun menoleh ke belakang. Ternyata, yang menepuk pundakku itu adalah kakek penjual keris. Melihat itu, aku langsung menundukkan kepalaku. Dan kakek itu berkata,
Aku sudah menunggumu. Aku ingin melihat keris yang dulu aku titipkan. Aku mengeluarkan kerisku dan akan kuberikan kepada kakek itu. Tapi kakek itu tidak menerima kerisnya dan berkata, Kamu sudah merawat keris ini dengan baik. Sekarang keris ini milikmu dan tidak lagi kutitipkan. Mendengar kata-kata dari kakek itu, aku tidak yakin. Kemudian aku bertanya, Kenapa kakek memberikan tanggung jawab ini kepadaku? kakek itu memberitahu kepadaku satu hal yang sebelumnya belum pernah aku ketahui. Ayahmu dulu adalah pemilik keris ini dan menitipkannya kepadaku sebelum dia meninggal. Kamu adalah pewaris keris ini. Ucap kakek itu kepadaku. Terima kasih. Aku akan menjaga keris ini. Jawabku kepada kakek itu. Lalu, kakek itu memberiku uang 500 logam yang dulu pernah kuberikan kepadanya. Dan kakek itu berkata sambil menunjuk ke arah belakangku. 4 macan itu adalah kodam dari keris ini dan akan selalu bersamamu. Kemudian aku menoleh ke arah yang ditunjuk kakek itu. Dan di situ, aku melihat ada 4 ekor macan yang sedang duduk. Aku pun menoleh kembali ke arah kakek itu. Tapi tiba-tiba, kakek itu sudah tidak ada dan menghilang dari hadapanku. Lalu aku berjalan kembali ke tenda dan beristirahat. Ketika sedang di dalam tenda, aku merenung, seakan tidak percaya. Dan aku juga baru tahu kalau ayahku bukan orang sembarangan, karena beliau pernah menjadi pemilik keris ini. Pagi pun tiba. Kami berdua samit ke puncak Argo Dumilah dan tidak lupa singgah di Argo Dalam untuk sowan. Ketika kami sedang berada di Argo Dalam, di situ kami melihat banyak sekali pendaki spiritual. Dan ketika kami sedang berjalan di area Argo Dalam, semua orang yang ada di situ matanya tertuju ke arah kami berdua. Dan Aang, dia merasakan ada aura yang memancar di tubuhku. Aku dan Aang mengucap permisi pada orang-orang yang ada di situ. Setelah itu, kami mampir di sebuah warung untuk makan. Ketika sedang berada di warung, ada satu pendaki spiritual yang bertanya kepadaku, Sampean asalnya dari mana, Le? Dari Jawa Barat, Pak. jawabku kepada pendaki spiritual itu. Dan orang itu hanya tersenyum. Tidak lama kemudian, kami turun ke basecamp Ceto dan langsung balik pulang. Selama perjalanan turun gunung dan pulang, kami tidak mengalami gangguan apapun dan lancar. Kalau dulu, banyak sekali orang yang ingin menyerang Mamet, tapi sekarang sudah tidak lagi. Karena siapa yang berani mengusik keris itu dan pemiliknya, maka dia harus berhadapan dengan khodam dari keris itu yang berupa 4 macan putih. Nah, itu tadi adalah kisah perjalanan Mamet ketika mendaki ke Gunung Lawu dan sempat mendapat keris yang berisi khodam macan putih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.